Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Antara Kisah. Buat kali ini gue mau melanjutkan pembahasan masalah gempa Megatrust. Sebenarnya video ini melanjutkan video yang pertama ya guys. Jadi tadinya tuh gue nggak akan bikin video yang kedua ini. Jadi tadinya itu setelah video yang pertama ini gue langsung mau upload yang berinteraksi langsung sama sosok goibnya gitu. Tapi ternyata ada banyak beberapa permintaan yang minta dilanjutin untuk pembahasan Megatrust yang part 2, karena mungkin ya di video yang pertama mungkin kurang jelas kali ya, maksudnya hanya beberapa informasi aja yang didapat, belum terlalu jelas. Tapi sebelum lanjut, gue gak akan pernah bosan buat ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe, like, serta komen. Dan di sini gini, kenapa gue tidak melakukan penjelasan secara detail? Karena gue kan bukan BMKG ya. Jadi gue bukan tim BMKG guys. Gue di sini hanya tim Antara Kisah, yang dimana gue berbicara sesuai jalur gue gitu ya. Mungkin yang harusnya menjelaskan itu kan, dan sudah dijelaskan juga ya kalau nggak salah itu dari BMKG nasional, masalah tentang Megatrust ini, bahkan di televisi mau di HP dimanapun itu kalau nggak salah itu udah menjadi trending topik gitu. Jadi gue di sini berbicara sesuai kapasitas gue aja gitu. Jadi gue nggak mau berbicara di luar jalur kapasitas gue gitu. Nah di sini apa aja mau gue ngelanjutin pembicaraannya. Jadi gini, kemarin itu ada beberapa yang bertanya kalau misalnya untuk antisipasi penduduk pinggir pantai bagaimana gitu. Paling gini, gue hanya bisa, sebenarnya sama aja ya, mau di pinggir pantai, mau di lereng gunung, mau di tengah kota, mau di manapun itu kalian berada, selama kita masih di Indonesia, itu sebenarnya saran gue cuma satu, sama aja gitu. Maksudnya karena gini, karena kemungkinan ya, gue nggak tahu detail waktu kejadian nanti gempanya itu kapan, gue nggak tahu, dan gue juga nggak mau tahu sebenarnya. Cuman sedikit gambaran dan sedikit informasi yang gue dapatkan itu kemungkinan terjadinya malam hari. Tapi gue nggak akan ngasih tahu malamnya jam berapa, karena gue gue bukan peramal ya. Jadi gue nggak akan detail jelas sampai jam berapanya, malamnya itu jam berapa, jam 7 malam, 8 atau di atas jam 12 malam, itu gue tidak tahu. Cuman yang sedikit informasi gua dapat dan yang diterima itu kemungkinannya malam. Tapi balik lagi, wallahu alam ya, itu semua kehendak Allah, nggak ada yang tahu. Nah cuman kalau untuk antisipasinya, kalau siang hari mungkin kita semua masih masih sadar 100%. Tapi bagaimana jikalau terjadinya ini malam hari? Nah di sini gue mau ngebahas. Kalau malam hari itu gue sarankan kalian memakai baju yang sudah siap ready ketika ada sesuatu. Contoh misalnya, biasa kita pakai baju piyama atau pakai daster saat tidur. Mungkin sekarang kita pakai baju piyamanya yang piyama kalau kita bukan kayak mau main ya. Jadi piyama kita sehari-hari di rumah tuh, baju sehari-hari yang kita pakai di rumah, mungkin itu yang kita gunakan. Jadi untuk apa? Untuk ketika ada sesuatu yang mendesak atau urgent, itu kita gampang loh. Jadi tinggal langsung keluar tanpa kita harus ganti baju, ganti celana dan lain macam sebagainya. Begitupun ini untuk menyeluruh ya, mau yang tinggal di pinggir pantai, mau di lereng gunung, itu sama aja. Terus kalau gue pribadi itu gue sudah menyiapkan satu tas. Satu tas ini isinya adalah dokumen-dokumen penting, surat-surat penting, surat-surat kendaraan atau surat apapun itu. Kalau bisa kunci kendaraan itu ada duplikatnya guys. Jadi sebisa mungkin kendaraan lu itu punya duplikatnya. Satu simpen di tempat yang gampang lu jangkau gitu. Contoh misalnya lu pakai kunci 2. Yang satu kunci yang biasa lo gunain sehari-hari, nah satu itu kunci gue nyimpen di dekat pintu guys. Jadi ini suatu saat ada kejadian yang amit-amit tidak terduga, itu bisa langsung gampang ngambil gitu. Jadi dekat pintu kalau gue di situ gitu. Tapi ya balik lagi kalian terserah mau nyimpannya di mana. Yang penting gampang dijangkau dan gampang diingat gitu. Nah kemudian juga tas ini tadi, tas berisinya adalah surat-surat penting atau
apa namanya, pokoknya barang-barang yang kalian anggap penting, nggak usah gede-gede juga tasnya, nggak usah kayak kita mau mudik ya. Jadi tas selempang aja yang bisa di muat kayak laptop misalnya, contoh laptop, misalnya ada kerjaan kalian penting di laptop, ya laptop itu selalu standby di dalam tas itu gitu. Jangan tas yang gede, apalagi koper ya, nggak usah, itu ribet gitu kan nantinya. Nah kemudian begini, sebenarnya kemarin itu gue juga dapat informasi kalau urutan gempanya ini sebenarnya nggak langsung guys, jadi nggak langsung bruk satu Indonesia tuh enggak guys. Jadi kemarin tuh gue sempat sempat ngobrol sebelum gempa Jogja ya. Sebelum gempa Jogja tuh gue sempat ngobrol sama, ya nanti videonya tayang setelah video gue ini. Itu jadi gempanya itu ngacak guys. Jadi Megatrust ini, atau sebenarnya kalau Megatrust terlalu besar kesannya, mudah-mudahan jadi jangan sampai kita menyebutnya Megatrust jadi gempanya nanti besar gitu ya. Jadi kita nyebutnya gempa bumi aja lah ya. Jadi supaya apa? Supaya ini ucapan kita juga menjadi doa, jadi supaya gempanya tidak gempa dahsyat gitu. Jadi mudah-mudahan gempa hanya berskala kecil aja lah gitu. Jadi gempanya ini tidak berurutan ya. Jadi informasi yang gue terima ini adalah gempanya itu tidak berurutan. Bisa jadi dari Indonesia Timur, kemudian lalu ke Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia Tengah. Pokoknya ini titiknya tidak ada yang tahu pasti titik urutan gempanya dari mana ke mana. Cuman yang jelas ini ngacak. Bisa jadi misalnya dari Indonesia paling timur atau Indonesia paling barat dulu, nanti ke tengah, nanti balik lagi ke Indonesia paling timur. Nah itu bisa seperti itu ya. Jadi tidak misal dari Sumatera semua gempa, enggak seperti itu. Jadi mungkin ada Sumatera di satu satu kota dulu, satu daerah di Sumatera, nanti bisa ke Sulawesi, nanti bisa turun ke Lombok, nanti ke Jawa, Kalimantan. Nah itu dia titiknya bahasa ininya menclok lah ya, ganti-ganti gitu, ganti-ganti. Jadi nggak urut dari Sumatera gini dulu, nggak seperti itu. Nah kemudian gini, kemarin juga gue sempat sebenarnya yang bikin gue takut itu gini guys, yang bikin gue takut itu bukan takut apa-apa ya, tapi bikin panik itu karena ada beberapa banyak yang menyampaikan bahwa sudah tercium bau air laut gitu guys. Gua juga agak begitu paham maksudnya apa, cuman sedikit tercium bau air laut naik, itu aja. Jadi gua nggak berani bicara terlalu jauh tentang masalah bau air laut ini. Ya silahkan kalian tafsirkan sendiri aja gitu ya. Gue juga sempat dapat informasi juga, udah tercium ya bau-bau air laut ini gitu, naik ke permukaan gitu aja. Ya mudah-mudahan kejadian biasa ya, kayak air pasang, mudah-mudahan seperti itu gitu, dan jangan sampai ada kejadian tsunami atau apapun yang lebih besar dari itu gitu. Karena sejatinya kita ini belum siap menghadapi bencana-bencana besar seperti kayak gempa bumi yang besar atau tsunami yang tinggi. Nah itu kita belum siap gitu. Tapi kalau nggak salah tuh BMKG udah mengantisipasi berapa menit untuk kita menyelamatkan diri jikalau ada bencana seperti tsunami gitu ya. Ya sebenarnya nggak beda jauh lah gue sama BMKG, cuman kalau gue lebih ke persiapan untuk menyelamatkan dirinya BMKG untuk perkiraan kita menyelamatkannya gitu. Jadi misalnya kita udah bawa sesuatu, nah kita harus kemana? Nah itu biasanya BMKG yang yang menyampaikan. Cuman kalau saran gua, kalau untuk di pinggir pantai lu lari sejauh-jauhnya gitu. Kalau di situ ada bukit ya lu mending naik ke bukit. Jadi jangan sampai lu milih tempat yang jauh tapi nggak ada bukit gitu, itu sama aja gitu kan. Jadi sebisa mungkin cari daerah perbukitan kalau kalian tinggal di pinggir pantai. Kalau kalian tinggal di lereng gunung, segera turun dari lereng gunungnya gitu ya. Jadi begitu ada sesuatu misalnya terjadi gempa, itu sekalian lari dari turun lereng gunung. Itu kalau buat yang di gunung. Kalau yang di laut, kalau nggak salah itu suka ada peringatan potensi tsunami atau tidak. Jikalau sudah ada informasi berpotensi tsunami, kalian segera lari ke atas gunung gitu. Jadi jangan capek-capek kalian lari terus semakin jauh, tapi datar-datar aja. Karena kecepatan air itu kan lebih cepat dari kendaraan gitu. Jadi sebisa mungkin cari bukit terdekat dari tempat kalian gitu. Nah, yang bikin terutama gue pribadi, yang bikin gue masih deg-degan adalah
untuk gua pribadi tinggal di kota Cimahi dan Bandung sekitarnya ini kita belum dikasih hujan. Kenapa gua panik ketika satu kota atau sedaerah belum dikasih hujan? Karena gini guys, karena hujan itu adalah rahmat ya, hujan itu rahmat dari Allah. Jadi gue panik itu ketika gue tinggal di satu kota tapi kota ini belum hujan gitu, belum dikasih hujan tuh gue panik. Kalau misalnya satu kota atau daerah yang gue tinggalin belum dikasih hujan, terlebih ada isu seperti bencana apapun itu gue panik gitu. Karena apa? Karena hujan itu adalah rahmat. Ketika satu kota yang kita tinggali dikasih hujan sama Allah, berarti kota itu masih diberi rahmat gitu. Bukan berarti belum berarti kalau misalnya nggak hujan nggak dikasih rahmat ya, enggak, cuma mungkin belum gitu. Jadi gue kadang iri kayak misalnya kota ini sudah ada hujan, kota ini sudah hujan. Karena ketika kota yang gue tinggal belum hujan, itu gue kadang suka panik ya gitu. Itu emang udah gimana ya? Emang udah bawaan gue aja kali ya gitu emang. Jadi gue ngerasa kok kota gue belum hujan-hujan nih, berarti kota gue belum diturunin rahmat gitu sama Allah gitu. Tadi gue masih nunggu waktunya kota yang gue tempatin dikasih hujan gitu. Nah terus kita ubah mindset tentang bencana. Jadi gini, karena Indonesia ini kan jarang ya kayak gempa yang besar-besar itu jarang. Terus kayak misalnya bencana yang lainnya apapun biasanya Indonesia tidak terlalu berat dari dulunya. Jadi mindset di otak-otak masyarakat Indonesia ini ketika ada, terlebih gempa ya, kita bahas gempa aja karena kita fokus ke gempa ya. Jadi ketika ada gempa ini jangan sampai kalian merasa nanti juga gempanya berhenti gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kalian lagi tidur terasa nih goyang, gempa nih, kalian jangan beranggapan tungguin aja nanti juga gempanya berhenti. Jangan punya pikiran seperti itu. Jadi ketika kalian sudah berasa nih di rumah atau dimanapun itu, ini kerasa nih goyang nih, gempa nih kayaknya. Nah itu jangan diem, kalian langsung ambil yang tadi, ambil tas yang berisi peralatan penting, dokumen penting, kalian selamatkan anak-anak istri kalian, langsung ambil kunci kendaraan, sebisa mungkin langsung keluar gitu. Jadi jangan beranggapan terlebih misalnya malam hari, ketika kalian malam hari sedang tidur, kalian beranggapan gini, nantilah anggota juga berhenti, lanjut mau tidur lagi ya. Jangan seperti itu. Jadi ini mindset kita seperti ini harus kita rubah gitu. Jadi kita ambil sisi baik dari negara Jepang tuh. Jadi kita ambil sisi baiknya dalam mereka sangat sigap menanggapi bencana gitu kan. Nah di kita ini masih banyak yang nanti gimana Allah pasrah aja ta. Kalau gua nggak seperti itu gitu antara pasrah sama kita berusaha, itu Allah lebih menghargai kita berusaha daripada pasrah. Karena gini, kita masih punya potensi untuk menyelamatkan diri. Kata Allah, lu selamatkan diri lu dong, jangan lu diem aja gitu. Sampai lu diem aja lu ketimpa reruntuhan gitu. Jadi sebisa mungkin selamatkan dulu diri kalian. Kalau misalnya kalian udah selamat, udah jauh gitu, tapi udah mengeluarkan diri dari rumah yang terjadi gempa, tapi tiba-tiba kalian kena reruntuhan di luar, itu udah beda cerita lagi gitu. Seenggaknya kalian sudah berusaha gitu. Jadi kalau menurut gua harus rada diubah nih mindset orang Indonesia. Pasrah itu bagus, tapi lebih bagus lagi berusaha gitu. Jadi jangan sampai kita diem aja gitu. Karena masih banyak yang hampir rata-rata orang Indonesia masih punya pikiran, gak apa-apa lah nanti juga gempanya berhenti. Nah jangan sampai seperti itu, karena kita nggak tahu kekuatan gempanya ini segimana kan, kita nggak tahu gitu kan. Apalagi contoh buat orang yang tinggal di rumahnya tingkat misalnya, atau yang kontrak misalnya tinggal di lantai 2 atau 3, atau yang tinggal di apartemen atau yang di gunung, ini kita kan nggak tahu kekuatan gempanya seperti apa dan besarnya seperti apa, kita nggak tahu. Karena mungkin ketika pertama kali terjadi gempa itu kekuatannya hanya kecil gitu, lalu nanti ke tengah makin besar. Nah ini kan kita nggak tahu seberapa besar gitu. Jadi mau tuh goncangannya kecil, mau terasanya sedang atau besar, itu sebisa mungkin kita langsung menyelamatkan diri serta keluarga kalau bareng keluarga ya gitu. Emang gini, jadi semuanya sebenarnya balik lagi ke doa ya. Jadi semua ini balik lagi ke doa yang bisa merubah segalanya. Ketika gue berinteraksi sama sosok gaib pun, sosok gaib itu berbicara gini, berarti selama masih ada orang yang beriman gitu, selama masih ada orang yang beriman, masih ada orang yang berkelakuan baik, ini kemungkinan Megatrust ini diundur gitu. Dan nanti lu lihat sendiri deh videonya ya. Karena gini, kenapa gue menghadirkan sosok gaib di dalam video gue?
Karena gini, kita dari BMKG itu sudah kan ya. Dari BMKG kita sudah tahu penjelasannya. Dari versi manusia sudah banyak yang menjelaskannya. Sudah sampai dibikin apa namanya ilustrasinya apa segala macam. Tapi kita coba nih versi makhluk Allah yang satu lagi nih yang bernama jin gitu. Karena mereka juga tahu dan mereka sama takut kalau dikasih bencana jangan dipikir jin itu biasa-biasa aja saat dikasih bencana, enggak, mereka pun panik loh, mereka juga takut loh gitu. Jadi makanya kemarin gue coba hadirkan sosok goib yang berbicara tentang masalah gempa ini gitu. Pokoknya intinya kita semua balik lagi ya, kita minta berdoa sama Allah, kita minta diselamatkan. Semoga semua yang berada di Indonesia ini dimanapun kalian berada, dengan adanya berita yang viral tentang megatrust atau gempa besar ini, gue berharap sih kita semua masih diberi umur panjang sama Allah gitu kan. Jadi seberapa besar pun gempanya, seberapa banyak titik letak gempanya, itu semoga kita semua tetap diselamatkan sama Allah gitu. Gue awalnya bingung begitu BMKG ngeluarin seperti itu. Gue cuek aja di awalnya, gue cuek aja, gue nggak ada respon apa-apa. Tapi ketika guru gue berbicara, kita mau menghadapi gempa cukup besar gitu. Emang bahasnya bukan megatrust ya. Kita mau kedatangan semacam gempa besar gitu kan. Walaupun sebenarnya guru gue juga udah ngasih taunya dari lama gitu. Kayak contoh corona aja. Tuh waktu corona tuh guru gue udah bilang dari tahun 2017 waktu itu. Dari 2017 tuh guru gue udah bilang gini, ini kayaknya mau ada wabah gitu kan guru gue. Kayak mau ada wabah tapi mendunia nih, apa ya gitu. Mudah-mudahan nggak masuk ke Indonesia. Guru gue bilang tahun 2017 itu. Gue nggak tahu kan maksudnya apa. Gue bilang maksudnya ini ngebahas apa gitu, perang. Gue pikir perang gitu kan. Ini apa ini, karena skalanya mendunia dia bilangnya gitu kan. Guru gue bilang skalanya ini mendunia loh, bukan hanya di satu negara tapi seluruh dunia. Gue bingung, seluruh dunia perang gitu. Gue sempat mikir gitu, wah perang, jangan-jangan perang dunia ketiga gitu kan. Gue mikirnya gitu, karena beliau ini bicara 3 tahun sebelum terjadi bencana. Terus tahun 2018-nya lagi ngomong lagi guru gua, ini kok masih kelihatan ya gitu, aku masih kelihatan ya skalanya mendunia. Nih apa nih, ini terlihat kok seluruh dunia kayaknya bahasanya apa ya, ada ketakutan di seluruh dunia. Ini apa ya gitu kan. Oh, gue mikir, wah, ditambah ada bahasa ketakutan, gue mikir, wah, perang bener ini, perang dunia ketiga, mudah-mudahan nggak masuk Indonesia gitu. Nah, 2019 ngomong lagi, ini makin deket nih gitu, ini makin deket apa ya, saya juga nggak bisa melihat terlalu jelas gitu, nggak bisa melihat terlalu jauh karena itu haknya Allah gitu. Cuman kok ada kelihatan gambar sekilas panik di skalanya seluruh dunia, dan Indonesia pun kena gitu, dan Indonesia masuk. Cuman saya berdoa mudah-mudahan Indonesia tidak kena gitu. Guru gue bilangnya gitu. Gue juga bingung, apa sih maksudnya gitu kan. Gak paham-paham gue selama 3 tahun tuh gue gak paham-paham, karena gue mikir perang. Karena setahu gue, kepanikan seluruh dunia, perang berarti gitu. Gue mikirnya gitu. Ternyata begitu pas 2020 terjadi virus corona yang pertama kali ada di Wuhan, gue bilang ini nanti ke seluruh dunia nih. Kayaknya ini nih yang dimaksud. Kayak saya lihat ini kayaknya gitu. Gue bilang kayaknya ini yang saya lihat deh gitu. Kayaknya ini Indonesia pasti masuk. Gue waktu itu panik dan waduh kalau masuk Indonesia gimana. Tapi ya kalau berkehendak lain ya, ternyata seluruh dunia masuk termasuk kita di Indonesia gitu. Itu guru gue bilang dari 3 tahun sebelumnya, tahun 2017. Nah begitupun sama kayak seperti gempa ini, gempa besar ini, guru gue juga udah sempat ngomong dari tahun 2022. Dari 2022 itu udah ngomong kok kayaknya apa ya, kok kayaknya mau ada gempa ya gitu aja bahasanya, kok kayak mau ada gempa tapi di mana ya gitu, mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah. Nah gitu bahasanya. 2023 sebelum kejadian gempa Cianjur juga ngomong jangan sering di rumah gitu. Gue ngingetin jangan sering di rumah, sebisa mungkin lakukan aktivitas di luar rumah dulu, takut ada gempa. Nah nggak lama, seminggu lah kalau nggak salah. Oh iya seminggu sebelum kejadian gempa Cianjur tuh gue ngomong banyakin kegiatan di luar. Jangan di rumah, jangan berlama-lama di rumah kalau kecuali malam hari gitu. Ya gue mikir apa sih, bingung gue kan, apa ya gempa dari mana, orang tenang-tenang aja. Nah taunya seminggu setelah guru gue ngomong, pas siang hari kan ya, pas gue lagi diem, ternyata gempa, kerasa banget gempanya gede gitu kan di Cimahi.
nyata dari Cianjur. Begitupun ini, dan setelah dari gempa Cianjur ngomong lagi, pokoknya jangan sampai sekarang pun guruku masih ngomong banyakin kegiatan di luar rumah, banyakin kegiatan di luar rumah. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari lapangan gitu pesannya. Jadi lu jangan tanya ke guru gua siapa guys gitu, karena nanti kalau gua sebutin guru gua siapa nanti nih bisa merembet kemana-mana urusannya. Lu cukup ambil video yang guru gua sampaikan dan gua sampaikan di sini baiknya. Nah, yang selebihnya ya terserah lu mau diapain gitu kan. Cuma lu jangan tanya guru gua siapa gitu. Jadi, kalau tanya guru gua siapa nanti ini bahasanya jadi panjang lebar kemana-mana gitu. Nah, sampai sekarang, jadi intinya gini, sampai sekarang pun guru gue masih selalu mengingatkan sebisa mungkin cari tempat kalau mau main tuh yang ada lapangannya, selalu ngomong kayak gitu guys. Itu nah kemarin ngomongnya sempat rada apa namanya, rada meruncing gitu ya, rada mengerucut gempa gitu. Gempa cuman kapan waktunya tidak tahu, cuman ini bakal ada gempa gitu aja. Jadi biasanya gini guys, biasanya tuh kita sebagai manusia dikasih insting ketika saat mau gempa itu, kadang kita beberapa hari sebelumnya biasa suka gini guys, tuh pernah ngerasain nggak? Jadi badan tuh kayak bukan kayak orang vertigo, tapi tiba-tiba kok kayak gempa ya, nah, padahal nggak gempa. Nah itu ternyata itu insting yang udah Allah kasih buat kita supaya apa? Supaya kita berhati-hati itu. Banyak ya biasanya nih kalau mau gempa nanti orang-orang atau lu di luar sana pernah ngalamin misalnya gempa hari Senin contoh, nanti hari Sabtu atau Jumat tuh bakal ngerasain nih kayaknya kayak gempa ya, padahal mah enggak, apa gua vertigo. Nah itu biasanya insting yang udah Allah kasih ke kita sebagai manusia supaya berhati-hati gitu. Jadi gua pun diingatkan untuk selalu banyak berdoa, selalu berhati-hati, selalu apa namanya, ya pesan yang paling mengerucut ini adalah kalau bisa mainnya ke daerah lapangan, kalau bisa main ke daerah lapangan, nah gitu terus pesannya gitu. Jadi pesan guru gue sih seperti itu gitu. Jadi gue juga sampaikan lagi ke kalian ya, kalau kalian melakukan aktivitas bisa mungkin yang dekat lapangan. Karena apa? Karena lapangan itu kan jauh dari bangunan-bangunan gitu. Sebenarnya kita takutin ini bangunan-bangunan rubuh kan yang kita takutin gitu. Jadi gitu guys. Jadi kalian jadi di sini gue juga mau berbagi dimanapun kalian berada yang mendengarkan video gue ini, ya gue mau berbagi sekedar informasi, karena yang BMKG keluarkan masalah megatrust itu gue akuin itu adalah benar gitu. Jadi pokoknya intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi. Jangan lupa tetap subscribe video ini, share video ini ke rekan-rekan kalian. Silahkan kalian komen di videonya Antara Kisah. Nanti setelah video gue yang ini tayang, nanti di belakang video ini itu ada apa namanya, komentar dari sosok goib masalah gempa ini ya. Jadi terus pantengin channelnya Antara Kisah, selalu update video-video terbarunya. Kalau ada salah-salah kata dari gua, tim Antara Kisah mewakili ya, gua mohon maaf. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.